Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back again with me, Mr. Takwi Mustaqim, and I will teach you some lesson of English language. So, completely for you. Good morning, everyone. Always good morning. And how you feel today? Inshallah, you'll find today. For class H, A, and B, we are pray together. Okay. Okay, before we go and study, let's pray to Allah together and pray begin. And pray finish. Okay, thank you so much. In next week, we just talking about some new topic, a new chapter. This is talking about the suggestion, yeah. Okay. In this next chapter, we talk about hike dan suggestions, ya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menjelaskan materi baru yang akan tentunya memperbarui ilmu kita khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, ya. And we talk about obligation, the stage and rules. Jadi kita akan banyak belajar berkenaan dengan sebuah kewajiban, ya, yang memang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan, ya. Kalau kita lihat minggu lalu alhamdulillah sugesti ataupun sebuah saran yang sama-sama kita sudah pelajari, ya, tentunya di video pembelajaran sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak akan menjelaskan secara detail what is talking about the definition about obligation and stage or rules, then what is the how to speak, ya, how to learn, how to pronounce about the obligation itu yourself, ya. Jadi pada kesempatan kali ini juga kita akan banyak mempelajari tentang ungkapan-ungkapan yang memang digunakan untuk disampaikan kepada seseorang yang memang menjadikan sebuah kewajiban tertentu. Oke, langsung saja. The state and rules di sini kita memang diminta untuk menyatakan sebuah sikap, yaitu menyatakan sebuah aturan, ya, aturan-aturan yang berlaku. Pernah naik motor? Ya, tentu kalau kita naik motor kondisinya hal yang harus dilakukan atau hal yang wajib dilakukan adalah mengenakan helm dan tentunya memiliki surat izin mengendara atau SIM, ya. Itu sebuah aturan. Kalaupun dilanggar tentu akan menjadi hal yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Kenapa? Punishment, ada sebuah hukuman tersendiri bagi orang-orang yang tidak melakukan obligasi atau tidak mentaati yang namanya sebuah kewajiban, ya, atau melanggar sebuah state and rules, ya, sebuah aturan yang sudah berlaku, ya. Jadi memang dalam hal ini ada kata-kata models atau sebuah ungkapan yang memang disampaikan sebelumnya. Ada kata-kata must, harus, dan ada kata-kata must not, tidak harus, ya. Ini antara positif yang harus dilakukan dan negatif dan tentunya yang tidak dilakukan. Selanjutnya bisa kita lihat pada kali pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sama seperti halnya minggu lalu, ya, kita sudah masuk di sifat yang bersifatnya sebuah keharusan, ya, masih keharusan yang memang menjadi topik pembicaraan kita kali ini, ya, termasuk menerapkan fungsinya dan juga menyusun teks interaksi transaksional lisan, ya. Bisa dibaca. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran, ya, mengidentifikasi fungsi sosial itu sendiri, mampu merespon dan membuat teks fungsional, ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini Anda semua bisa mempraktikkan bagaimana cara membuat sisi positif dari obligasi sendiri dan sisi negatif dari pembuatan state and rules itu sendiri, dan mampu mempraktikkan percakapan pendek atau sebuah dialog atau discussion atau conversation tentunya untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, yang kita akan bahas pertama adalah berkaitan dengan obligasi itu sendiri. What is talking about obligation? Kenapa sih harus dipelajari? Karena memang dalam sebuah kehidupan khususnya kita sebagai manusia wajib hukumnya mengikuti aturan. Dalam agama pun ada aturan, ya, apalagi dalam sisi sosial. Dari fungsi sosial sendiri kita sudah tahu aturan ketika berada di dalam sebuah rumah, ya, memiliki tetangga tak boleh kita memikirkan diri sendiri apa sambil menyanyikan lagu teriak-teriak nggak jelas, ya, padahal ada tetangga kita yang sedang sakit atau sedang kelaparan. Itu harus dipikirkan juga
semua memiliki aturan-aturan ya. Dari segi dunia, agama pun ada ya. Maka jangan sampai kita tidak mempelajari yang namanya obligasi itu sendiri. Itu dari segi pemahaman secara umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebuah obligasi dari sebuah tindakan ya. This is about an obligation is a course of action. Action itu tindakan that someone is required to take, whether legal or moral ya. Jadi tindakan seseorang yang diperlukan untuk mengambil sebuah sikap, baik secara legal, bebas, ataupun secara moral ya. Moral itu terbatas ya. Kalau moral itu kan memiliki aturan yang memang sesuai dengan moral-moral yang ada, ataupun sikap-sikap yang baik, positif, jangan sampai lebih legal atau bebas lah ya. Jadi dalam segi di sini adalah mengekspresikan secara bahasa Inggris untuk digunakan dan diungkapkan menjadi sebuah keharusan atau kewajiban yang dilakukan ya. Nah, yang tadi saya katakan harus menggunakan kata-kata must and must not ya, yaitu harus dan tidak harus. Selanjutnya, nah di sini kita lihat ada sebuah gambar ya, ketika setiap hari kita akan pergi sekolah, dan when you are going to the school and you meet the teacher, you can shake your hands of your teacher ya. Shake hand itu kalian mencium tangan guru-gurumu ya, termasuk orang tua ya, parents ya, dad and mom ya. You must take a hand, artinya wajib untuk mengambil tangannya untuk dicium ya, karena ini memang sebuah kebiasaan habitual, but actually this is talking about the obligation, bisa menjadi sebuah keharusan, kewajiban, karena apa ya, memang menjadi moral ya, ataupun attitude itu sebuah sikap yang baik ya, yang kalau kita terapkan atau kita laksanakan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Ini menjadi kewajiban nggak Pak? Ya shake hands itu menjadi sebuah kewajiban, karena doa atau restu orang tua, restu gurumu, kalau nggak dapat ilmu nggak bisa kamu ya. Kan dalam agama sudah diajarin kan ya? Iya, sebuah restu atau sebuah hal yang sifatnya izin, kita ingin melakukan sesuatu, kalau tidak diizinkan ya susah juga ya kan. Makanya dengan adanya restu, insya Allah mudah kita melangkah. Next, ini ada sebuah ungkapan atau mungkin sebuah conversation ya, sebuah percakapan ya. Ini ada kata-kata, ada dua sih dalam sebuah gambar. Yang pertama laki-laki itu sendiri. All the student must come before 7 ya. Semua murid-murid harus datang sebelum jam 7. Because you come late, you must read Al-Quran before enter the class. Ya, kalau kamu terlambat, kamu akan disuruh minta untuk membaca Al-Quran. Ternyata ada yang terlambat. Nah, kena dia ya sama gurunya. Akhirnya dia mengatakan, I'm so sorry miss, I come late today because oversleep. Ternyata dia ketiduran, bangkong ya. Yang sebelahnya juga mengikuti, me too sir, atau me too miss ya, saya juga bu ya. Nah, langsung dijawab, respon oleh yang bertanya, gurunya, next you must come on time. Seharusnya besok kamu nanti harus datang tepat waktu. Nah, bagus juga nih yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah ini ya. Jadi tidak, kan bahasanya sekarang aturan-aturan ketika masuk sekolah terlambat, dia harus tidak mengikuti selama 1 jam pelajaran, kasihan. Mending suruh baca Al-Quran ya, luar biasa ini. Next, look at this conversation. Ada kata-kata all the students ya, all the students must, ada kata-kata must come before 7 ya. Harus itu sudah menjadi sebuah ketetapan yang memang tidak bisa tidak dilakukan ya. And because you come late, you must read Quran. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, tidak datang tepat waktu sebelum jam 7, maka hukumannya atau punishment-nya kamu akan diminta untuk yaitu bisa membaca Al-Quran akhirnya ya. Next, you must come on time. Dan seharusnya kamu besok harus datang tepat waktu. Ada 3 obligasi di situ. Yang pertama adalah obligasi pernyataan sikap, sebuah aturan atau state of rules ya, sebuah aturan yang baku. Yang kedua adalah sebuah punishment, must juga, yang masuk kategori adalah sebuah hukuman yang memang kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan sebuah punishment. Yang ketiga adalah you must come on time. Ya, ini sebuah aturan yang memang wajib ya, yang sampai terlambat lagi bahasanya. Next, ini ada sebuah secondary school ya, di SD bahasanya. Kalau di luar negeri ya secondary school tuh SD, tingkat SD ya. Kalau kita di sini kan ada namanya kindergarten ya, ada namanya
middle school, junior school, atau senior high school ya. Kalau di sana masih secondary. First school ya, first school tuh masih TK mungkin ya. Ada kata-kata must di situ, silahkan dilihat. Ada we must wear a uniform every day ya. Ada kata must yang ditandai warna kuning situ. Kata-kata perintah juga, harus menggunakan seragam ya setiap hari. From Monday to Tuesday we must wear the batik shirt ya. Kalaupun hari Senin sampai dengan hari Kamis wajib hukumnya menggunakan atau mengenakan batik, baju batik. We must not wear sandals, tidak boleh menggunakan sandal, t-shirt atau menggunakan kaos dalam, or casual wear atau baju-baju yang umum bebas ya, biasa. In any place, any time, di setiap tempat dan setiap waktu during the school hours, pada jam sekolah. Ini ada 3 juga kalau kita bisa analisis ya. Yang pertama yaitu we must wear uniform, kita diharuskan atau diwajibkan mengenakan seragam. Yang kedua we must wear the batik shirt, kita harus mengenakan seragam batik pada hari Monday dan Tuesday, yaitu Senin sampai Kamis. And we must not wear sandals, tidak boleh mengenakan sandal. Ya ke sekolah bawa sandal mau ngapain ya? Kalau ke pasar ya, kalau ke kafe nggak apa-apa. Kalau ke sekolah formal ya, yang memang sifatnya resmi, nggak boleh nggak pakai sepatu. Harus hukumnya pakai sepatu. Apalagi pakai t-shirt, aduh pakai kaos dalam ya. Ini sudah mungkin saya ceritakan ya antara di perbedaan antara kehidupan di luar negeri dengan perbedaan di Indonesia. Kalau di luar negeri ada freedom ya, freedom itu bebas untuk mengenakan apa saja mereka gunakan, itu ya luar biasa sekali ya. Yang penting bahasanya kalau di sekolah ya alhamdulillah ya. Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah kita sudah dibiasakan untuk mengenakan seragam yang memang sudah ditentukan. Apalagi di SMP Muhammadiyah 2, kita paham bersama ya anak-anakku sekalian ya. Ada 6 hari. 6 hari semuanya beda-beda seragam. Luar biasa sekali ya. Kasihan orang tua nyuci itu. Mudah-mudahan anda semua mulai mandiri untuk mencuci sendiri ya. Next. Nah, di sini ada sebuah contoh, ada kata-kata we must come on time to class, kita harus datang tepat waktu ke kelas. We must not be too late, sekarang kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Ini adalah kata-kata yang harus dipelajari atau dipahami untuk bisa dicermati ketika nanti sebuah pertanyaan muncul. Ada kata-kata obligation atau sebuah perintah atau aturan, maka harus dimunculkanlah kata-kata yang sifatnya menentukan ataupun mengarahkan seseorang kepada aturan-aturan tersebut. Atau we must come on time dan we must not be too late ya. Kita harus datang tepat waktu, nggak boleh terlambat ya. Gitu. Next, how to write about obligation. Bagaimana sih cara untuk membuat sebuah kalimat dalam sisi positif, negatif ataupun interrogatif buat yang memang harus menjadi landasan pemahaman kita untuk membuat sebuah kalimat tersebut. Yang pertama ada subjek, patternnya tuh rumusannya itu adalah subjek. Subjek tahu ya, subjek itu ada 7, I, you, we, they, he, she, it. Nah itu sebuah harus dihafal itu ya. Ada kata-kata must di situ ditambung ya, must itu karena memang sebuah rumusnya yang memang baku. Ada verb, verb itu kata kerja ya, verb 1 tentunya ataupun kata kerja bentuk pertama ya. Tidak usah ditambah ing, tidak usah ditambah ed ya, cukup satu aja. For example, like the example, this is you must stop here. Kalau sudah muncul kalimat itu, apa yang harus kamu lakukan? Berhenti di sini. Pelanggar, nah, kena hukuman kamu. Next, you must return the book on time ya. Sorry, you must return the book on time. Ketika kamu di perpustakaan, maka hukum wajibnya ketika kamu minjam harus return, mengembalikan. You must greet her. Kamu harus bertemu dia. Nggak tahu lah ini yang perempuan ini you-nya laki-laki apa her-nya perempuan, nggak tahu ya, mungkin perempuan sama perempuan kali ya. Kita lihat sisi positifnya aja. Maksudnya you must greet her, kamu harus bertemu dengannya. Apa? Talking kah, bicara kah, conversation kah ya, komunikasi kah, itu hal-hal yang sifatnya umum. Next, you must take part in this event ya, in this event. Kamu harus menjadi ambil bagian dari event ini. Artinya apa? You must, kamu tuh harus betul-betul bergerak. Ya, saya sering mengatakan dari tahun tuh ya. Jadi orang yang aktif, jangan jadi orang pasif. Kenapa? Orang aktif bisa orang aktif bisa digunakan oleh orang lain sebanyak-banyaknya. Ya, artinya bisa menjadi pembelajaran juga. Tapi kalau orang pasif atau orang yang tidak aktif, dia otomatis akan tidak dipedulikan ya. Kalau kalimat ini untuk memberikan sisi positif kepada orang-orang yang aktif
dalam segi kehidupannya. You must take part in this event. Kamu harus mengambil bagian dari event ini atau momen ini. Jangan sampai sia-siakan. You must stay here until the rain stops. Nah, ini umum ya. Kalau kamu mendengar seorang ingin kehujanan terus berteduh di sebuah terminal atau sebuah rumah atau sebuah toko ya, kamu ingatkan ke dia, hey, you must stay here. Kamu harus singgah dulu until the rain stop, sampai betul-betul hujan itu reda atau berhenti. Kalau kamu tombak saja atau terobos saja, akhirnya kehujanan basah semua ya. Kita punya cerita itu, kasihan tuh ya, Grab itu bawa makanan hujan-hujan, kasihan. Belum lagi sampai basah sudah makanannya, akhirnya ganti rugi, kasihan ya. This is experience, pengalaman. Next, where the obligation apply. Biasanya di mana sih terjadi hal-hal yang sifatnya sebuah keharusan, kewajiban, aturan yang berlaku? In school wajib gitu ya hukumnya ya. Di sekolah itu banyak ya aturan. Kalau kalian lihat di sebuah sekolah itu ada tanda ini, tanda itu. Oh, tanda dilarang pakai seragam. Bahkan mau ke gerbang pun sekarang pandemi pun wajib pakai masker, nggak boleh tidak cuci tangan, harus pakai sanitizer ya. Banyak sekali aturannya. Hospital, apalagi kalau ke hospital ada jam-jam tertentu besuknya, jangan asal-asalan. Pagi ada nggak jamnya? Kalau nggak ada jam besuk nggak boleh berani kamu masuk ya. Restoran itu umum ya. Artinya kalau ada aturan pakai seragam formal silakan. Kalau restorannya tidak formal ya it's okay ya. Station itu ada semacam stasiun berkereta api. Kalau di Tarakan nggak ada ya, stasiun itu umum ya. Airport itu bandara, banyak itu ya aturannya, karena jaga ketat. Supermarket umum ya, nggak boleh macam-macam. Nanti kalau ngambil kena lagi. Shop, toko, public house ya, di tempat-tempat umum atau kantin ya. Kantin memang harus ada aturannya ya, nggak boleh ngutang, iya, ngembon. Nah, ini ada homework, ada sebuah tugas ya, nanti silahkan di rumah digunakan ya. Ya di buku When English Rings Bell juga ada sih sebetulnya ya, sebuah instruction atau sebuah perintah. Please make an advice suggestion based on the situation below ya. Ini tadi yang kita bahas terkait dengan suggestion itu sendiri. Our classroom is dirty, messy. Ruangan kelas itu kotor dan berantakan. Nah, silakan berikan sugesti. And second, I don't understand English subject. Saya nggak paham bahasa Inggris. Ada itu ya. Saya nggak paham bahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Susah juga ya. Nah, apa yang harus kamu berikan sugesti kepada mereka seperti itu ya. Terus sugesti yang kedua terkait dengan obligation. Nah, silakan dikerjakan. Please make the rules. Silakan membuat dua aturan and obligation, sebuah kewajiban. And we must do at school and home ya. Yang misalnya kita harus lakukan di sekolah maupun di rumah. Ya contoh umum ya tadi yang saya katakan ya. You must bring what ya. You must give it up ya. Silakan buat apapun itu ya. Yang memang sifatnya aturan ataupun obligasi tertentu yang memang diperuntukkan kepada orang lain gitunya ya. Kita buat aturan, orang lain yang menjalankan, kan seperti itu. Oke? Okay, for today, thank you so much, and I said that for you and all of you class 8 ya, study by heart and don't forget to always take care with the obligation. Tentu peduli ya sama aturan ya. Kalau nggak peduli sama aturan, berantakan nanti hidup kalian. Nah, karena memang sebuah aturan memang sudah ditetapkan. Yang melaksanakan adalah kita, tapi tentunya jangan terlalu dipikirkan ya. Kebanyakan pikirkan obligasi atau aturan membuat kita pusing. Dijalankan aja, enjoyable aja ya. Aturan ada untuk dijalankan, bukan untuk dipikirkan. Oke, thanks for attention, and I said don't forget to like and subscribe this video. If you like it, then for your presence always chat or comment in the komentar ya di bawah ini. Silahkan tulis nama kalian masing-masing. Thank you for today, and I said good luck and successful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.